Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya pengen ngawali dengan pertanyaan. Kalau 3 bulan terakhir itu lebih banyak beli pulsa telepon atau beli pulsa data? Yakin Pak? Nggak pernah telepon? Oh, nggak pernah telepon. Jadi sekarang kemana penjenengan punya telepon digunakan untuk apa? Teleponnya sekarang lewatnya data ya? Kerasa nggak? Perubahan fenomena ini terasa nggak? Terasa. Kadang-kadang nggak kerasa loh. Kalau 3 bulan terakhir lebih banyak nonton YouTube atau TV? Kerasa nggak? Saya tuh TV bapak saya di rumah kok ora tau muni. Ternyata bapak saya itu begitu saya belikan HP itu lebih banyak nonton YouTube ternyata. Emosinya naik juga. Sadar nggak? Begitu nonton YouTube emosinya juga naik. Kenapa? Banyak demo, banyak sesuatu itu akhirnya dia konsumsi juga. Akhirnya kadang tidak terkendali. Nah, darah tingginya juga naik. Nah, Bapak Ibu kan ada yang usianya sudah melebihi saya. Kalau ditanya bedanya apa sih sekolah tahun 80-an sama sekarang? Ya, semudah-mudah mungkin nggak tahu. Pak, apa Pak? Bedanya sekolah zaman dahulu sama sekarang apa Pak? Transportasi. Oke. Komunikasi. Apalagi? Media pembelajaran. Apalagi? Pak, yang pasti kerasa Pak. Kalau zaman dulu sekolah, pulang sekolah mesti tidur Pak. Kenapa? Capek. Karena tasnya isinya buku, Sekarang bukunya ada di sini. Di sini Pak. Bukunya ada di sini. Ya kan? Kerasa nggak? Dulu mesti banyak emosi. Banyak uang jajan. Sekarang coba Pak kerasa nggak? Pernah nggak? Nih uang jajan untuk anaknya gitu. Pernah nggak ngasih gitu terus ke anaknya nggak usah gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Di tempat saya banyak. Setelah saya teliti, saya cek kenapa nggak mau terima uang jajan dari orang tua? Dia lebih banyak menggunakan gadgetnya untuk main game, untuk menggunakannya untuk endorse, sehingga dia dapat uang dari situ. Sehingga dikasih duit, nggak duit paling 10.000. Saya dapatnya uang sebulan bisa 1 juta siswanya. Ya kan? Ini luar biasa. Nah, dulu kalau misalnya nunggu bis, transportasi tadi, di halte ngapain? Sambil ngapain? Ngobrol. Sekarang nyekel HP. Ini adalah perbedaan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, perbedaan selanjutnya Pak. Kalau dulu suruh gambar, ada pelajaran gambar. Gambar apa? Loh, urung ditakoni wis jawab. Gambar apa? Gunung. Di atas gunung ada apanya? Gunungnya jumlahnya berapa? Iya. Di depan gunung ada apa? Samping sawah ada apa? Jalan. Terus di atasnya sawah ada apa? Matahari, udah burung. Sekarang sekarang sama. Sing salah sapa? Apa sing salah? Biyen presidennya apa guru BP ini? Karena tidak bisa mengarahkan, karena selalu itu terdoktrinasi sampai sekarang. Ini adalah perubahan fenomena yang kita tuh nggak kerasa Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak lihat di Instagram? Monggo maam selat Solo, tinggi kulo bla-bla kayak gitu, pernah lihat? Siapa? SD. Kelas 6 itu namanya Bunga Salsabila.
Tetangga saya sudah saya podcast, sudah saya letakkan di YouTube saya. Apa bedanya anak zaman dahulu sama sekarang ini tadi? Dia sudah bisa nyari uang sendiri, per bulan dia dapat sampai 20 juta. Sekolahnya dia udah bayar sendiri, tanpa campur tangan orang tuanya. Cuman hati-hati, jangan sampai kebablasan. Mbak Yayu jajan Solo yang saya amati. Setiap kali dia datang, honornya, bayarnya 1 juta. Instagramnya 500.000, 120.000, bunga salabnya sampai 500.000. Topik Sudirman, dia beli motor terakhir karena banyaknya follower yang dia miliki. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu, ini peran Bapak Ibu guru BP, guru BK, ketika memantau anak-anaknya sekolah, terutama putrinya sendiri, dongopo. Maka saya sering kali ngasih tips, nek mencari pasangan, lihatlah medsosnya, karena postingannya biasanya jujur. Apa yang dia lakukan jangan posting. Artinya Bapak Ibu, sinkron dengan kondisi hari ini, nanti teruskan Pak Sukron bagaimana memposting, mengelola, membuat tema, membuat materi yang baik agar nanti bisa dilihat orang dan senang sehingga followernya naik. Sehingga yang lihat naik, orang suka, dampaknya positif. Nah, untuk itu ini kan modus nih, modusnya carry. Nah, silahkan yang ingin OJT, kita di DCC nerima untuk itu. Pasti mungkin kan, alah paling modus. Oke, boleh aja. Tetapi Bapak Ibu saya buktikan, YouTube saya, subscriber saya udah 53.500 per hari ini. YouTube saya pribadi hari ini udah 3.000 lebih. Sudah saya bagi, ada yang untuk musik sendiri, ada yang untuk pelesiran kuliah sendiri. Ilmu yang saya miliki ini akan saya berikan. Maka silahkan yang ingin OJT, sepertinya tidak ada masalah sih mau jurusan apa aja, tidak ada masalah. Kemarin saya interview jurusannya administrasi perkantoran. Tidak ada masalah, silahkan. Kenapa bisa begitu? Biar mereka bisa mengelola Instagram, bisa mengelola medsos, YouTube-nya untuk kepentingan yang produktif, konstruktif, dan tidak digunakan untuk anti hoax dan keperluan negatif. Terutama itu. Nah, yang kedua, biar bisa mereka mengelola medsosnya itu menjadi penghasilan. Topik Sudirman itu dia sampai bisa beli motor juga karena follower. Saya minimal kalau makan di daerah Solo, Karanganyar nggak pernah bayar. Bahkan kadang di-invite. Tolong kapan ke tempat saya? Nge-review makan. Pulang disangoni. Begitu. Nah, gimana kalau putra-putri panjenengan bisa seperti itu? Kalau zaman dulu Pak, kan misalnya kalau orang tuanya sakit atau orang tuanya nggak punya uang kan, mereka banyak keluar kerja sehingga untuk nutupi uang sekolahnya. Sekarang tanpa harus keluar dari sekolahnya, di bangku sekolahnya sambil, nah ini contoh yang baik. Sambil pelajaran dia bisa cari uang. Tetapi yang keren adalah bagaimana putra putri bapak ibu turu, nek dhisik kan dikeloni ya. Piye turu dibayari. Turu dibayari. Tidur tapi uang masuk terus ke rekening, klutik. Luar biasa kan? Ini yang mau kita angkat. Sekali lagi, tadi saya bisnis sama Pak Sukron. Kita buktikan, saya sudah begitu. Saya jadi YouTuber, saya jadi influencer, saya sering di-endorse. Nah, pengalaman ini yang akan kita berikan kepada teman-teman nanti yang mau UJT ke tempat kita. Apakah harus anak-anak SMK? Tidak. Monggo silahkan. Bahkan mahasiswa, ada juga dulu wartawan RRI pernah juga belajar sama kita. Tidak ada masalah. Saya bisa nulis buku, saya bisa ini mau beli, saya bocor kayak. Saya mau beli sepeda listrik, sudah ya, mau beli laptop, mau beli mobil lagi karena follower saya. Alhamdulillah, sudah siap mau beli. Tapi kemarin hari Minggu mau keluar nggak jadi.
Jadi sudah siap karena follower. Atas rezekinya Gusti Allah dititipkan follower sorry. Allahnya tidak boleh lupa. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, di tempat kita di atas, nanti bisa belajar podcast. Nah, podcast ini kalau sekolah-sekolah Bapak Ibu ada kurang podcast nggak? Nah, ini gunanya untuk mendetailkan Bapak Ibu. Jadi misalnya ada teman-teman UMKM, dia punya usaha, kok misalnya baru buka, penjualnya seret, nah kita bantu. Kita wawancarai, kita detailkan, sehingga nanti dia bisa dikenal banyak orang. Sudah banyak yang kita bantu. Ada Geduk Busri, ada Bandeng Presto di Boyolali. Begitu lihat postingan kita langsung nge-track gitu, langsung omsetnya juga naik. Ada Degan Kelapa Muda Jeli, masih ingat kemarin? Nah, kemarin kita wawancari juga, sudah ada di YouTube kita juga. Banyak. Kemudian saya bisa jadi top scientist, pernah ranking 25 nasional se-Indonesia. Ya juga karena saya jadi influencer. Nah, terus ada lagi kita nanti bikin ngelola Instagram, ngelola Facebook. Kalau ditanya Bapak Ibu, tahu tempat makan enak dari mana? Kenapa? Medsos apa? TikTok. Rata-rata Instagram. Tempat wisata bagus tahunya dari mana? Instagram. Ketemu teman SD. Bukan Bu, maksud ketemu SD teman di Instagram? Facebook. Iya, di Facebook. Ketemu orang kaya? Facebook. Ketemu artis? Twitter. Ketemu orang yang gini? Caki gitu di TikTok. Bapak Ibu, untuk itu ada segmennya sendiri-sendiri. Jadi ketika Anda pengen jualan, nah nanti di mana? Tidak bisa jualannya di Twitter. Yang lihat nanti sedikit. Tetapi adanya di Instagram. Kalau pengen hit, ada TikTok. Jadi nanti ada segmennya. Sekali ada salah memasangkan produk, mengiklankan produk, mungkin tidak akan berbekas, tidak akan berdampak. Oke. Kemudian nanti juga setelah itu, kita akan bantu bagaimana membangun YouTube. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya lemut? Nah ini tak kasih giveaway, tak antar sampai ke rumah, langsung, serius. Sudah banyak kemarin yang kita antar sampai ke rumah. Kemarin saya ngasih ke Pak Suharno, sudah lihat Pak Sardi? Oh sudah, yang Pak Harno ya, di SMK Panjatan. Oke. Bagaimana caranya lemut, gurem, tahu gurem ya? Nah, lari 60 km per jam. Betul. Wah, Pak Eko nanti dicatat ya. Dicatat. Serius. Nanti saya antar sampai ke rumah Bu, tenang aja. GV-nya. Dicatat nama, kemudian WA sama alamat rumah jelas. Maksud saya nganternya gimana kalau nggak dicatat nomor rumahnya? Ya, 3 ya. Oke. Caranya adalah nemplok ke tempat orangnya naik sepeda motor lari 60 km per jam. Maknanya apa? Kalau kita punya YouTube, punya Instagram, punya medsos untuk jualan, untuk branding produk, belum banyak followernya, maka caranya adalah kita gandul di tempat orang yang sudah followernya tinggi. Dengan cara apa? Hashtag. Jangan pernah sombong, oh saya mampu sendirian. Enggak ada. Kita butuh orang lain untuk lari. Kita butuh apapun siapapun untuk bisa bergerak. Tidak bisa sendirian. Nah itulah yang akan kita bantukan. Nah kemudian apa? Silaturahmi. Cara tercerdas untuk bisa komentarnya banyak, like-nya banyak, followernya banyak adalah dengan cara mengundang orang dengan elegan. Dengan cara apa? Ke tempat orang, akun orang lain, kemudian tinggalkan like, tinggalkan komentar, dan kita
subscribe di situ, maka orang itu akan balik ke tempat kita. Kalau Anda tidak pernah silaturahim ke tempat orang, jangan pernah berharap di silaturahimi. Kok guyu, Bu? Kok guyu? Bener, nggak pernah silaturahim mesti. Jadi konsep-konsep dunia nyata itu saya buktikan di media sosial. Maka itulah kenapa edukasinya saya menggunakan medsos dan YouTube saya benar-benar untuk kepentingan yang produktif, untuk yang konstruktif, yang lebih baik. Itulah kenapa saya sangat mendambakan Bapak Ibu guru BP, guru BK menggunakan medsos, menggunakan YouTube, selain nanti digunakan untuk komunikasi yang baik, menggunakan konsultasi yang baik, kenapa tidak Anda menghasilkan pendapatan dari sini Bapak Ibu? Ada yang punya YouTube? Sudah berapa followernya? 14. Bagus! Itu atas permintaan Pak, saya WA, jangan lupa. Oh, caranya gitu tadi Bu. Ke tempat orang lain, tinggalkan komentar, tinggalkan like, kita subscribe gitu. Orang tahu kalau dia di-subscribe. Oh, ini maksudnya mau subscribe balik, ini tujuannya. Gitu Bu. Saya tidak pernah minta follow ya, nggak pernah, sama sekali. Saya caranya elegan seperti itu, begitu. Nah, bagaimana sekali lagi misalnya materi, bagaimana mengelola emosi saat memuncak. Ini kan penjenengan ranahnya. Dibuat tematik yang baik, baik nanti grafis atau video juga. Ada videonya juga, short ya, short. Nah, tapi juga dibuat mungkin yang panjang, diupload. Orang yang melihat mungkin bisa terinspirasi, termotivasi, sehingga dia senang, ada dampaknya baik, bermanfaat, kita dapat pendapatan. Nah, itulah yang akan kita berikan, kita kelolakan di DCC. Nanti yang berminat, silahkan berhubungan dengan kami. Maksudnya menghubungi kami, bukan berhubungan ya. Jorok banget ya. Oke. Nah, silahkan yang mau ada masukan atau pertanyaan silahkan. 3 pertanyaan pertama kita berikan GV, tak antar ke rumah lagi. Selain Ibu, ya silahkan. Nggih Bu, Pak, nggih monggo. Sekarang melihat dari kenyataan yang saat ini ada di sekolah.